Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erita Saragi, Escape Nurse MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak pada program studi D3 Keperawatan Akper HKBP. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari konsep pertumbuhan dan perkembangan anak, kebutuhan dasar anak, komunikasi terapeutik dengan anak dan keluarga, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, imunisasi, nutrisi anak, serta penerapan proses keperawatan, penyusunan intervensi, implementasi, tindakan, evaluasi, hingga dokumentasi asuhan keperawatan sesuai dengan standar profesi. Selain itu, mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak, seperti gangguan sistem respirasi, gangguan gastrointestinal, penyakit infeksi, gangguan cairan dan elektrolit, serta berbagai kondisi kesehatan lainnya yang membutuhkan pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan berpusat pada anak serta keluarga. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student center learning melalui kuliah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, pembelajaran berbasis masalah, demonstrasi, keterampilan, simulasi klinik, praktikum laboratorium, presentasi, dan penugasan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar keperawatan anak, melakukan pengkajian secara komprehensif, menyusun diagnosis dan intervensi keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, serta mendokumentasikan seluruh proses keperawatan sesuai standar diagnosis keperawatan Indonesia, yaitu SDKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI, dan Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Selain penguasaan kompetensi akademik, mahasiswa juga diharapkan memiliki sikap profesional, beretika, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan prinsip family center care serta automatic care. Saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan semangat, aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, serta mampu mengembangkan kompetensi sebagai perawat vokasi yang profesional, kompeten, berkarakter, dan siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Sebagai penutup, saya berharap seluruh mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah ini dengan semangat, aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, serta mampu mengembangkan kompetensi sebagai perawat vokasi yang profesional, kompeten, berkarakter, dan siap memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya, untuk proses belajar mengajar, mari ikut saya ke kelas. Baik, selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini mata pelajaran kita yang akan diberikan adalah konsep tumbuh kembang pada anak. Ya, ini adalah mata kuliah dari keperawatan anak. Salah satunya pokok bahasanya adalah konsep tumbuh kembang anak.
dan berkembang sejak konsepsi sampai dengan remaja. Makanya anak 18 tahun itu masih anak, setelah itu dia tidak lagi anak, sudah dewasa muda ya. Nah, dikatakan pertumbuhan adalah ukuran jumlah sel dan jaringan interseluler, ukuran fisik dan struktur tubuh satuan panjang dan berat. Ingat, berarti bertambah ya, bertambah ukuran, itulah pertumbuhan. Nah, lihat di situ ada gambarnya kan, mulai kecil dia sampai dengan dewasa. Jadi perubahan ukuran fisik dari waktu ke waktu, baik dari segi dimensi, proporsi maupun komposisi tubuh. Pada manusia ukuran fisik tubuh disebut juga dengan istilah antropometri. Udah ya, gak pernah saya ajarkan tentang antropometri. Antropometri itu terdiri dari tinggi badan, berat badan, ya, lingkar lengan atas, lingkar dada, lingkar kepala, itulah diukur. Ketika anak baru lahir, itu akan kita ukur antropometrinya. Nah, dari pertumbuhan ini tadi, berarti anak kalau dilihat dari gambarnya itu, anak itu mulai kecil, ya kan? Tidak ada anak lahir terus tumbuh giginya, ada? Atau terus main bola dia? Ada? Enggak kan? Atau waktu dia lahir terus ada kumisnya, ada rambutnya, baru terus dibilang hai, ada? Enggak kan? Nah, itu jadi dia dimulai dengan pertumbuhan mulai dari jari, mulai dia. Kau juga lahir belum ada apa? Belum bisa kau berdiri kan? Belum, masih dia dong. Itu pertumbuhan. Nah, jadi apa yang dikatakan dengan perkembangan? Ini masih pertumbuhan, bertambah ukuran jumlah sel serta jaringan interseluler, bertambahnya ukuran fisik struktur tubuh sebagai keseluruhan. Ini tadi, kalau dia usia 0 sampai 1 tahun masih bisa duduk, 1 tahun udah berdiri, 2 tahun sudah berjalan, berlari dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Nah, ini tadi cara mengukur pertumbuhan, itulah tadi antropometri. Apa? Antropometri. Berat badan, pengukuran panjang badan. Jadi berbeda panjang, pengukuran panjang badan dengan tinggi badan. Di mana letak perbedaannya? Di mana letak perbedaannya panjang badan dengan tinggi badan? Siapa yang bisa? Lihat di situ. Lihat gambarnya. Dari gambarnya itu tahu pasti yang mana diharuskan tinggi badan, yang mana harusnya panjang badan. Nah, kalau tinggi badan dikasih kepada orang dewasa, lihat dia berdiri kan? Kalau kau masuk ke sini diukur seperti ini kan? Nah, kalau panjang badan pasiennya atau anaknya disuruh apa? Berdiri, ya kan? Itu bedanya. Sama-sama hasilnya akan kelihatan. Tinggi badan dan berat badan. Jadi intinya apa? Intinya apa tadi Rosanna? Salah. Tinggi badan berdiri itu tinggi badan ya. Panjang badan yang tidur. Jadi untuk mengukur katanya, coba ukur deh kalau di rumah sakit di bagian neonatus atau di bagian anak misalnya, ukur deh panjang badannya ya, bukan disebut tinggi, itu hanya istilah ya. Tinggi badan ya udah kita bisa berdiri, diukurlah tinggi badan ya. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dari kemampuan, termasuk tadi gerak ya, bisa bergerak, gerak motorik kasar, kemudian gerak motorik halus. Ingat, motorik kasar itu adalah menggunakan otot-otot besar ya, sedangkan motorik halus menggunakan otot-otot kecil. Kemudian apa lagi perkembangan? Kemampuan berbicara. Waktu bayi kau bilang
Ya. Ciri tumbuh kembang anak, setiap pertumbuhan disertai dengan perubahan fungsi. Setiap anak tidak bisa melewati satu tahap perkembangan sebelum dia melewati tahap sebelumnya. Contoh, seorang anak tidak akan bisa berjalan sebelum dia bisa berdiri. Ada? Ada? Parjole mana berjalan berhudul? Enggak ya? Nah itu, jadi setiap perkembangan anak itu adalah bermulai dari tahap ke tahap. Tidak bisa dia berdiri kalau tidak bisa dia berjalan kalau belum bisa berdiri. Bagaimana untuk keseimbangannya, ya kan? Nah, ya. Prinsip-prinsip tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak terus menerus dan kompleks sampai kau dewasa nanti, sampai berhenti tumbuh kembangmu. Kalau usia 18, biasanya sampai usia 20 itu adalah 11, ingat, 11 sampai 20 itu pertumbuhan cepat. Makanya melok WCP manero kasih. Nah, apa timbul kan? Ini kan sokok lain kan nggak pernah kau lihat. Cepat kali kau tumbuh. Kami misalnya pernah cepat kali itu pertumbuhan cepat. Jadi Elsa karena 18 tahun masih umurmu, coba kau mungkin masih bisa kau itu pertumbuhan cepat bertambah tinggi. Mari kau berenang, berolahraga supaya masih ada kemungkinan. Tapi setelah 20 ke atas mulailah lambat. Masih kemungkinan ada,